Air sedikit dengan air banyak. Air sedikit ialah di bawah 2 kulah. Satu kulah itu 1 hasta 4 persegi. 1 hasta kolamnya 4 segi. Buka 1 hasta, belakang 1 hasta, tinggi 1 hasta, kedalaman 1 hasta. Itu 1 kulah. 2 kulah yaitu 2 kolam itu. Andai kata air 2 kolam itu dicampur jadi 1, itu namanya air banyak. Kalau jatuh tai cecak ke dalamnya, maka air itu tetap bisa digunakan untuk wuduk, bisa digunakan untuk bersuci karena dihitung air banyak. Air banyak mengalahkan najis. Sedangkan air sedikit, ya, dia kalah dengan najis. Air yang sedikit kalau jatuh najis ke dalamnya, berarti sedikitnya itu kalau ada 1 kulah ini tadi, 1 hasta persegi, digabung airnya, nah itu namanya air banyak. Kalau kurang disebut air sedikit. Apabila jatuh najis ke dalamnya seperti darah, maka hukumnya menjadi mutanajis, sesuatu yang kena najis. Walaupun tidak ada perubahan pada air itu, maka dia disebut air tidak bisa lagi digunakan untuk mensucikan. Ya. Nah, maka air yang sedikit kalau jatuh najis ke dalamnya, maka menjadi air najis. Air dalam ember yang tidak cukup 2 kulah, nggak sampai dia 200 liter. Ya. Nggak sampai dia 160 liter. Maka masuk tai cecak ke dalamnya. Maka disebutlah air itu air najis sudah. Air najis. Lalu, ini kalau bisa agak serius lah kita ngaji. Ya, agak serius kita. Jadi ada air nggak bisa digunakan untuk wudhu. Nggak bisa digunakan untuk wudhu. Datang ibu, masak. Lalu ibu ambil air yang nggak bisa digunakan wudhu tadi untuk nyuci ikan asin. Nah, lalu ikan asin ini tadi digoreng. Macam mana? Bisa dimakan? Nggak bisa. Air sedikit. Sedikit airnya tadi. Udah kena najis. Entah jatuh air cicak. Atau jadi air mustakmal yang mudah kita bahas. Tinggal dalam ember. Karena mau untuk wudhu nggak bisa. Lalu ibu ambil untuk nyuci ikan. Lalu ikan itu disayur. Dimakan satu keluarga. Halal apa haram? Haram. Kenapa? Karena yang menyucikannya air terkena najis. Air yang tak bisa digunakan untuk menyucikan yang lainnya. Nah, ini sering. Gara-gara malas ngambil air lagi. Nah, dikobok-kobok di situ. Dikobok-kobok di situ. Digoreng. Nah, yang makannya pun sampai lupa baca bismillah itu. Maka begitu suami makan, anak makan, padahal ikannya tadi halal.
Tapi karena cara masaknya tak benar, maka menjadi tak boleh dimakan. Begitu dimakan, maka memakan yang haram. Nah, itu kira-kira kalau bapak sudah bilang kepada istri caranya, tiba-tiba istri tak mau mengikuti cara itu, maka ibu berdosa. Akibatnya ditanggung oleh istri itu. Dosa itu. Maka banyak perempuan masuk neraka, ya salah satu penyebabnya itu. Karena tukang masak. Sementara cara masaknya, menyucikannya itu dengan air yang kena najis. Maka perhatikan, kalau boleh untuk wudu, gunakan. Tapi kalau nggak boleh untuk wudu, ya berarti tak bisa lagi. Itu. Maka sembahyang Jumat suaminya pakai air yang tadi dimakan untuk masak gulai, untuk nyuci baju segala macam, maka najis. Saya ulangi lagi kaji yang lalu. Beol ayam di atas lantai. Datang ibu lapkan pakai baju basah. Masih ada tadi tai ayamnya di situ, baunya masih jelas, tainya juga masih nampak warnanya. Dah. Lalu ibu ambil pel. Lalu ibu pel lah lantai ini tadi. Satu ruangan itu bernajis semua itu. Bernajis semua. Maka anak-anak yang mijaknya segala macam, yang mijak najis lah semua itu. Lalu caranya bagaimana supaya enggak jadi najis? Dilap. Udah betul-betul tak ada lagi. Tak nampak lagi najisnya. Baunya pun udah tak ada lagi. Maka disebut dia najis hukmiyah. Tempatnya ini najis, tapi tak nampak, tak ada lagi baunya, udah kering, maka ini disebut najis hukmiyah. Terus bagaimana? Tempat yang tadinya kena najis, semana dia batas lapnya tadi, makan tempat satu keramik, maka siramkan air selebar satu keramik itu. Begitu udah rata, udah pel, itu sudah suci. Tapi syaratnya harus betul-betul bendanya tidak ada lagi, warnanya pun nggak ada lagi. Udah kering dia itu. Tapi kalau masih seperti itu, masih ada warnanya, lantainya pun masih basah, diambil kain pel, dipel, maka satu ruangan itu menjadi najis. Suami pulang dari kerja, mana tahu-tahu dia. Pikirnya suci. Pijak sana, pijak sini. Maka sembahyang. Maka dosanya itu kepada yang pelakunya. Maka ibu harus jaga ini. Jaga rumah itu dengan baik. Begitu juga ini yang jaga masjid. Yang jaga masjid juga hati-hati. Beol ayam sini. Begitu beol. Nah, terus dilap. Belum kering kali. Najisnya masih ada. Masih baunya di situ. Bendanya juga masih nampak warnanya. Dipel lah semuanya. Habis semua itu. Jadi semua yang kena di situ ikut ditanggung jawabinya. Maka kesucian ini penting sekali. Ya, penting sekali. Nah, maka kesucian ini mesti dia. Air sedikit jatuh najis, maka air menjadi mustan najis. Nah, maka kalau menyuci di mesin cuci, ya, nyuci dia di mesin cuci, masukkan kain dulu. Jangan air dulu. Masukkan kain dulu. Jangan air dulu. Paham ini kan? Masukkan kain dulu, baru tuang air. Bukan air dulu, baru masuk kain. Nah, begitulah. Sedangkan air banyak, jika jatuh najis ke dalamnya, hukumnya
suci. Nah, batas banyaknya bagaimana? 160 liter ke atas. Nah, itu sama dia dengan sungai dia. Sungai kalau ada kerbau berak di situ, najis nggak air itu? Enggak, karena air banyak. Nah, maka kalau ada bak besar, jatuh cecak di situ, ya tak mengapa, karena air banyak. Kecuali air itu berubah warnanya. Cecak masuk, berubah warnanya. Atau berubah baunya. Nah, kalau tai ayam masuk, berubah nggak baunya? Berubah baunya. Maka itu tak boleh. Begitu. Sedangkan air banyak, jika jatuh najis ke dalamnya, hukumnya suci dengan syarat tidak berubah warna dan bau. Habislah pembahasan kita yang lalu. Air mustakmal itu adalah air telah dipergunakan membasuh anggota wudu. Dah. Yakni bukan basuhan kedua dan ketiga. Maka air yang berjatuhan dari basuhan pertama disebut mustakmal jika masuk ke dalam air yang sedikit. Ada air, lalu saya cuci muka. Air cuci muka ini masuk ke dalam ember. Sedangkan air di ember tadi sedikit. Masuknya itu ukuran, kalau kopi masuk ke situ, orang tahu ini kopi. Tapi kalau percik nggak masalah. Ukurannya semana dia itu banyaknya. Nah, maka itu air disebut air mustakmal. Jika masuk ke dalam air yang sedikit. Namun jika air yang berjatuhan itu hanya sedikit, maka air tersebut bisa dipakai untuk bersuci. Air yang belum berpisah dari anggota wudu, ya, tidak dinamakan mustakmal. Macam mana itu? Air yang belum berpisah dari anggota wudu, tidak dinamakan mustakmal. Macam mana? Saya nyuci tangan. Ini saya cuci tangan yang kanan. Dah. Ini kan belum berpisah nih kan. Nah, karena ini kalau kita kan banyak air. Ini kan di tempat yang air pas-pasan. Nah, nih. Nah, udah berpisah belum kan? Airnya tadi masih ada. Bisa saya gosok gini. Karena belum jangan, nah, udah berpisah, ada nggak bisa lagi. Ya, bisa saya gosok. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya. Ambil dulu, kemudian ditampung di satu ember. Status air yang di ember itu gimana? Mustakmal. Ember bawah keran. Iya. Mustakmal. Mustakmal tidak boleh digunakan untuk bersuci. Yang jadi masalah berwuduk dia di keran, di kamar WC. Air wuduknya ini tadi masuk ke dalam ember. Selesai wuduk, pergi dia. Datang orang beol. Pakainya air itu. Udah, untuk cebok. Ya nggak bisa, nggak sah. Bersih ya bersih, cuman nggak sah, nggak suci. Apa? Ya kan di situ juga masih di situ. Ya, tapi di situ juga dia. Bukan ngalir, tumpah. Ya udah, masih yang terakhir kan masih di situ juga dia. Ya, makanya dipindahkan dulu embernya. Begitu. Nah, ada kecuali. Kecuali
Tangan tadi, tangan. Coba mari dulu. Ini keran. Ini masalahnya gayung nggak ada. Ya, udah nggak usah ini lah. Ini keran. Dah, tangan terus di bawah. Apa namanya? Bukan keran. Anggapnya kalau ada keran kan bisa ini digeser. Ini air yang dalam ember kecil tadi. Dah, gayung tak ada. Tangan ini suci apa enggak? Suci, ya kan? Suci. Pokoknya ya nggak ada kecurigaan yang meyakinkan kita ini bernajis. Dah, sebelum tangan ini tadi masuk ke dalam air, niatkan sebagai gayung. Niatkan sebagai gayung. Udah diniatkan, ini sebagai ganti gayung. Maka ambil air. Ambil air ini, ambil. Dah, ambil. Nah, ini jangan di atas ini. Nah, karena niatkan sebagai gayung. Nah, cucilah muka. Cuci muka. Gitu. Udah niatkan sebagai gayung tadi. Sebelum dia masuk ke dalam air, tuangkan aja pakai ember sedikit untuk memastikan tangan ini suci. Dah, ambil gini, dah, niatkan dulu sebagai gayung, dah, baru cuci muka. Setnya. Jadi selama dia proses dia mengambil, dia masih dalam keadaan tidak mustakmal. Kenapa? Karena ini sebagai gayung. Tapi yang dari tangan tadi jangan masuk kemari, kecuali percikan sedikit. Nah, oke. Ya. Yang mana punya? Dalam satu bak, orang mandi itu gimana? Bukan, maksudnya masuk ke dalam bak. Pakai gayung. Ya, biasanya mungkin nggak, kira-kira baknya itu dengan drum banyak mana isinya? Setara drum. Udah. Nah, jadi banyak orang mandi apa cukup airnya? Apa cukup airnya? Enggak, soalnya baknya kan kecil. Gitulah mandi sekian. Nah, masalah mandi enggak masalah. Kalau memang diambil air itu tadi disiramkan ke dirinya. Yang enggak boleh air mandinya masuk ke situ. Ya, masuknya pun kalau masuk sedikit enggak masalah. Masuk yang apabila kopi segitu tadi orang tahu ini air kopi. Ini tadi kan masuk dia segini. Ya dah, masuk segini ke dalam bak tadi, andai kata nggak tahu orang, masuknya tiba-tiba ada, ini tahu nggak orang ini air kopi? Nggak tahu orang kan, berarti ya nggak mempengaruhi. Cuman percikan sedikit. Yang kedua, dipastikan air ini tadi 2 kulah, lebih dari 2 kulah. Kalau masih ada dia 2 kulah, ya udah dihitung air banyak. Selama tidak berubah warna, selama tidak berubah bau. Bapak ini apa? Macam mana? Di ladang ada sumur. Ini yang bikin pening ini. Ini yang pening ini ya. Ya. Air sumur beda dia dengan buah pepaya. Nah, mintalah pada orangnya. Kalau enggak, jangan. Berbeda dengan kasus sumur. Karena sumur itu hari itu diambil, ya hari itu dia ini. Nah, beda dia dengan sumur. Nah, digunakan untuk minum yang diperkirakan orangnya enggak marah kalau kita ambil. Kalau untuk minum biasanya orang enggak marah. Nah, yang kedua, adabnya jangan bikin orang marah. Ini kadang-kadang ya, katanya kan aku untuk minum aja kok. Kata, rupanya bukan, kencing pun di situ. Dekat bibir sumur itu juga. Ya kan? Yang kedua, sumur ini yang di ladang ini bersemen enggak kanan kirinya?
Jangan tumpahkan air itu di dekat dinding sumur itu. Yang akhirnya pun ya kembali dia ke dalam itu bukan dari air tanah, tapi air yang awak ambil tadi, yang kencing tadi pun ke situ. Begitu. Dengan cara-cara yang baik, kita yakin yang punya juga enggak bermasalah. Nah, kemudian ingat, ada kasus lagi. Kalau itu orang yang membenci kita, usahakan jangan. Karena orang benci itu bayangan kita pun dipermasalahkannya. Ya. Jadi, inilah ini. Ada lagi pertanyaan? Nah. Ya nggak apa-apa. Iya, kerbu-kerbu mandi situ. Iya, nggak apa-apa. Karena air 7 itu udah disebut mutlak. Air sungai, air laut, air apa. Kita pergi ke Medan. Pergi ke Medan ada sungai Blutu itu. Ya, itu sungai Blutu itu. Wuduk kita di situ. Sah nggak? Sah. Cuman saya nggak mau. Itu aja masalahnya. Sahnya sah. Ya, sahnya sah. Jadi bedakan dia sah dengan pilihan. Ya. Bukan setiap yang tak dipilih terus kita bilang enggak sah. Nah, di sini ada sumur biasa, airnya kuning. Sebelum ada sumur bor, sebelum ada pam, sebelum ada wudhu dengan air kuning itulah. Belakangan ada pam. Ya kan? Wudhu pakai pam. Orang nggak mau lagi air yang kuning tadi. Yang bukan berarti kita hindarkan gara-gara nggak sah. Itu lain masalahnya. Oke, apa lagi? Ada? Air yang berubah dengan benda suci. Jika jatuh benda suci ke dalam air seperti kopi, maka tidak sah dipakai untuk bersuci. Misalnya beli ikan asin, bernajis dia karena tai-tainya tadi di situ. Lalu air yang kena kopi tadi untuk nyiramnya, nggak suci dia. Dia tidak mensucikan dari najis. Cuman kalau hanya untuk membasahi, bukan kena najis, nggak masalah. Awak kemarin tadi malam rencana menggulingkan. Udah dicuci, masuk kulkas, udah cuci. Besok beku. Terus saya siram aja pakai air yang kena kopi, nggak masalah. Karena kalau tidak pun dia sudah suci. Tapi kalau untuk menyucikan tidak boleh. Nah, tidak boleh dipakai untuk menghilangkan najis. Tidak boleh dia. Artinya tidak sah kesucian dengan menyucikan pakai air yang tadi, tak sah. Udah? Ada pertanyaan di sini? Ya. Ya. Untuk bisa nggak bisa. Iya, cuman airnya. Ya. 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 Enggak, cara ngambilnya yang mana diambil? Enggak. Yang saya katakan tadi, itulah yang saya tanggung jawab. Dah, Bapak ngambil pakai ember air keran. Kan gitu. Bapak bawa apa enggak ada di situ? Bawa. Ya udah, itu kan air suci. Yang saya bilang enggak suci tadi, waktu dia berwudu tadi, jatuh ke ember, kan itu tadi. Yang ininya. Kalau yang ini mana sih orang air itu? Iya. Kan itu yang iya perci tadi. Ya kalau enggak sama lah sama air ini.
semua kan. Ya udah. Itu boleh untuk wudu. Gitu. Ya. Itu pun kalau diniatkan tadi ini sebagai cangkir, karena nggak ada cangkir. Awak niatkan, awak celupkan tangan ke dalam ember. Harusnya kan tak boleh. Cuman niatkan gayung tadi. Ya udah, saya celupkan ini. Kalau nggak mungkin air tadi terbang ke muncrat ke muka awak mengudu kan. Awak celupkan gini niatnya sebagai gayung. Udah. Ya iya. Itu sebelum celupkan itu ya udah niatnya inilah gayung. Gitu. Ya. Kemudian penampung pernah merasa bahwa air ini tertampung untuk digunakan kembali. Penuh ini. Air bekas wuduk bapak tadi masuk nggak dalam ember? Ya, dah. Ya. Air itu namanya mustakmal. Ya, kalau mustakmal boleh untuk basuh-basuh, tidak sah untuk wudhu. Artinya kalau orang lain pakai untuk wudhu nggak sah. Kalau nggak sah untuk wudhu, kalau kita mau nyucikan tai ayam, nggak suci pakai air itu. Jadi kalau misalnya suci, ada masalah. Kalau untuk hanya membilas, nggak masalah. Pakaian kan ada dua. Ada yang kena najis dicuci. Ada yang kotor, nggak kena najis dicuci. Nah, kalau itu memang pakaian suci. Maka dibilas pakai air yang bapak yang ini tadi bisa. Tapi kalau pakaian ini tadi nggak suci, misalnya entah kena kencing, kena muntahan anak atau apalah gitu kan. Berarti dia tidak boleh pakai air itu tadi mencucikannya. Artinya untuk mensucikan benda yang najis tidak boleh. Tapi kalau untuk membasuh, boleh. Membasuh. Tadi kena kopi, udah saya siram aja pakai air itu. Nggak masalah. Nah, dia tidak merubah dari najis ke tidak najis. Memang ini kalau ada unek-unek ditanya. Karena kalau udah lewat lagi nanti, babnya udah bukan bab itu lagi. Ya, kadang-kadang boleh jadi waktu saya nerangkannya belum tuntas kan. Nah, kan gitu. Kita pun gini, saya nerangkan ini yang saya maksud. Bapak menangkapnya lain yang Bapak maksud. Jadi kan istilahnya nggak ini juga gitu kan. Makanya ya perlu ditanya gitu kan. Nah, maksud saya lain. Kayak yang tadi saya maksudnya yang air mustakmal, Bapak ini maksudnya tadi rupanya lain kan. Nah, mana connect dia kan kayak gitu. Nah, terakhir bisa salah paham, wah bisa jadi najis. Padahal kan malah suci air itu. Gitu kan. Nah. Macam mana selama ini? Nah, kita pikirnya ke depan aja. Sejak kita tahu, maka beramallah seperti yang kita tahu. Masalah yang gak kita tahu kemarin, cobalah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena menuntut ilmu ini dari ayunan sampai liang lahat. Gitu. Jika berubah dengan suatu yang biasa, seperti lumut, air ini tadi warnanya bening. Karena udah lama-lama lumut ini tadi berkembang, akhirnya airnya menjadi hijau, biru. Nah, dan kiambang. Maka tidak mengapa menggunakannya. Tak masalah dia. Begitu juga air yang mengalir. Seperti banjir. Kemarin kan bening sungai ini tadi. Karena hujan, airnya berubah.
Walaupun warnanya berubah, maka tak mengapa. Begitu juga air hujan dari atap nipah. Rumah atap nipah, udah lama nggak hujan, tiba-tiba gerimis. Gerimis hujan, airnya itu kan kayak teh itu. Ya, merah dia. Air itu langsung kita ambil untuk wudu, nggak apa-apa itu. Cuman ingat juga, ada kadang-kadang yang lingkungannya banyak burung. Merpati misalnya, itu biasanya kan berak-berak di atas. Nah, di atas atap. Nah, kalau begitu jangan usahakan di hujan yang awal. Karena masih bercampur. Gitu. Nah, atau seng yang bekarat. Itu seng yang bekarat. Nah, waktu air ngalirnya itu ya berwarna coklat. Nah, itu tak mengapa. Maka boleh digunakan untuk bersuci. Dah. Ada lagi? Pelajaran yang keenam. Adab istinja. Ini udah habis ya. Setiap orang memasuki jamban, baginya beberapa aturan. Pertama, kalau jamban beralas kaki. Kalau WC masjid jangan. Ya. Karena kalau semua orang masuk pakai sepatu, bentar aja penuh mampet itu. Jadi beda. Maka maunya miring WC masjid itu lantainya kalau bisa air lari. Jangan air jalan. Karena saya tengok banyak masjid sekarang, begitu renovasi, kamar mandinya nggak miring lantainya. Tukangnya pakai timbang air, itu apa namanya? Iya, asal mereng aja buihnya sedikit, apa namanya itu, udah. Nggak boleh gitu. Sehingga banyak kali kita tengok kasus air tergenang. Itu mesti itu kalau bisa bikinnya airnya lari. Jangan berjalan. Ini berjalan pun antara mau apa enggak, dia kayak bekicot jalan kan. Nah, ini dia. Jadi kalau jamban beralas kaki. Nah, kalau WC masjid jangan pula pakai fikih yang itu lagi. Menutup kepala. Karena kalau dulu WC orang dulu ya gitu. Pantas di luar, loteng tak ada, apapun tidak. Ada orang salah paham karena mesti nutup kepala, celananya taruhnya. Celananya taruh. Sebelum masuk jamban hendaknya membaca ini dia. Dengan nama Allah, aku berlindung kepadamu dari segala jin dan setan. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Kapan bacanya? Sebelum masuk. Nah, sebelum masuk. Ustaz, tradisi kampung kami tak ada jamban. Yang ada batang kelapa tua di situ. Tumbang. Di situlah itu berderet orang. Di mana kami mulai baca katanya kan? Yang itu nggak usah dikaji lah, ya kan? Maka bacalah dia sebelum diperkirakan ini wilayah tempat buang hajat. Nah, saya ngalami juga itu, ngalami. Nah, saya bilang tengah malam kemana? Oh, abang mau buang hajat katanya. Ayolah kawani. Soap nampak. Saya pikir di ujung sana jamban. Ya di situlah kata dia. Situ mana? Ya itulah rupanya di situ tadi. Awak senteri rupanya ada pembagiannya di situ kan.
Di situlah itu. Ada lagi yang model pinggir laut. Ya, pinggir laut. Jadi orang itu pakai selimut, tutup, muka nampak, cuman bagian ini aja dia dipagari. Udah, Pak tengok orang kudap-kudip dia di situ kan. Apa rupanya disitulah diselesaikan segala urusan ini tadi. Ya kan? Diselesaikan. Begitu dia pergi nanti, nggak lama datang kepiting kecil tu kan. Itulah itu. Saya 2 hari saya itu absen di situ. Lama-lama, karena lama waktunya di situ, ikut juga tradisi orang itu. Awalnya berat itu, berat. Lama-lama biasa. Begitulah kita ini. Segala sesuatu bisa jadi biasa. Maka hati-hati. Kenapa ibadah ini berat? Karena belum biasa. Ya. Maka dibiasakan. Itu aja yang memang udah memang mesti kita keluarkan. Karena nggak biasa, berat keluar. Lama-lama terbiasa. Gitu. Maka biasakanlah yang baik itu. Karena kalau nggak dibiasakan, berat itu. Ya, orang pertama kali pakai jam tangan itu biasanya bahunya itu sakit. Ya, kan? Kenapa? Karena belum biasa. Orang pertama bawa kereta pun gitu pegel tangannya karena belum biasa. Jadi biasa ini penting. Nah, jadi membacanya jangan di dalam WC. Karena di dalam WC dilarang menyebut ini. Menyebut Allah. Ya, nggak boleh menyebut Allah. Maka kalimat itu mesti dimuliakan. Maka untuk itu HP yang ringtone-nya bismillah, ringtone-nya ayat, ringtone-nya tasbih dan zikir, hati-hati. Takutnya nanti dalam WC orang ngebel. Ya kan? Yang punya HP tadi buang, HP-nya bersuara Qul huwallahu ahad gitu. Ya, pasih pula. Nah. Dah. Oke, ini ibu udah paham ini? Macam mana paham? Nah, dengarkan bu, kita ngaji nggak lama, cuma 1 jam aja ya. InsyaAllah 1 jam juga. Kemudian yang keempat, memasuki jamban dengan kaki kiri. Siapa yang masuki jamban dengan kaki kanan, maka setan jamban akan menginap di hatinya. Ada yang bilang 40 hari. 40 hari. Ibu masuk kaki kanan. Nah, setan yang ada di dalam jamban itu masuk dalam hati 40 hari dia baru pergi. Ya, selama 40 hari ini masuk entah jamban yang mana-mana aja. Singgah masjid sana, masuk kaki kanan. Singgah rumah wak sini, masuk kaki kanan. Singgah ini. Ada 600 jin jamban di dalam hati. Nah, maka kaki kiri. Ustaz, aku dah kadung masuk kaki kanan. Macam mana? Keluar. Keluar. Ulangi. Nggak sengaja ini tadi. Iya, keluar. Terus macam mana? Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk kaki kiri. Kaki kanan lagi. Keluar. Jangan biarkan masuk setan itu ke dalam hati. Nah, rupanya awak masuk ini tadi 40 hari lagi mau meninggal. Masuklah jin setan ini tadi. Begitu syakaratul maut. Orang tetangga kita bilang la ilaha illallah. Nggak masuk ke dalam kuping karena ditutup setan yang tadi. Seolah-olah tidak ada yang baca. Padahal banyak yang baca. Kenapa? Ditutup. Kenapa? Karena kita tidak beradab ya, kepada Allah di saat kita masuk ke rumah iblis. Karena kamar mandi itu rumahnya setan. Ya. Maka banyak kamar mandi, banyak rumah setan. Rumah saya itu 7 kamar mandinya. Berarti 7 rumah setan. Iya. 7 rumah setan. Makanya saya marah sama keluarga saya. Masuk ke rumah, kalau mau masuk ke kamar mandi, ya pakai adab kamar mandi. Jangan asal-asal masuk. Ini kadang-kadang begitu. Masuk main ini aja. Main bebas saja masuk. Nah, musim jengkol pula itu.
Musim jengkol. Iya, awak sikat di lantainya, nggak mempan. Rupanya dindingnya dikencinginya. Aduh. Ketika kita mau ibadah dengan baik, coba bereskan di kamar mandi. Jangan bernyanyi di kamar mandi. Ustadz, aku nggak nyanyi. Radio aku aja yang nyanyi. Radionya luar kamar mandi. Aku nyuci di kamar mandi. Sesekali aja aku saut. Kemudian yang kelima, setiap orang yang telah buang air kecil dan air besar, wajiblah ia beristinja, yaitu membersihkan tempat keluar najis dengan air suci. Nah, inilah air yang tadi. Air yang suci, jangan air mustakmal. Ya, lagi menyucikan hingga hilang bentuknya. Tai ini tadi nggak ada lagi. Hingga hilang warnanya, hilang baunya. Nah, bau najis. Nah, nggak mesti dicium. Mana nyiumnya itu? Diperkirakan, udah tak licin lagi, berarti sudah selesai. Udah kita yakin ini tak bernajis. Nah, itulah batas istinja. Setelah membersihkan tempat keluar najis, maka bacalah dalam hati. Jadi doa yang paling kabul di luar WC dan di dalam WC. Itu paling kabul. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku. Nah, Ustadz, aku hatiku bermasalah. Suka fitnah, gampang tersinggung, tidak tenang. Itu gara-gara tidak ngamalkan ini waktu di dalam WC. Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah, sucikan hatiku. Minan nifaq, dari penyakit munafik. Wa hassin farji, sucikanlah kemaluanku dari perbuatan jahat. Jadi kalau ingin menetralkan kita di luar ibadah, cobalah mulai dari sebelum ibadah. Ini. Maka kita tengok. Nah. Manusia ini dikadarkan Tuhan sama. Maka disuruh berbuat sama supaya sama hasilnya. Maka kita tengok hasilnya. Nah, siapa yang beramal sesuai dengan perintahnya, dengan amalannya, maka hasilnya dia dapatkan. Bapak sholat 5 waktu. Sholat Bapak. Hasilnya sama nggak? Rasulullah sholat. Abu Bakar sholat. Abu Bakar sama nggak dengan Nabi? Sama. Dah. Abu Jahal tak sholat. Abu Janda sholat. Kemana lebih dekat? Abu Janda payah bakung gitu. Kemana lebih dekat Abu Janda ini? Dekatnya ke Nabi atau ke Abu Jahal yang tak sholat? Iya. Maka kita yang sudah ibadah, jangan kita menganggap kita udah paten. Kalau tak beres, berarti kita tengok apa masalah di kita. Ini penyebabnya. Salah satu di antara banyak penyebab kita tidak beres di kamar mandi. Tidak beres di kamar mandi. 99% umat Islam tidak beres di kamar mandi. 99%. Ya, umat Islam tak beres di kamar mandi. Maka Bapak, Ibu bereskan di kamar mandi. Ustadz, aku beres. Nggak usah kau bilang. Kalau beres akan nampak pada wujud ibadah seseorang menjadi beres. Karena di sini dia tolak titiknya. Nah, aku nanam sawit 5 hektar.
Aku cuman 1 hektar. Yang 1 hektar di bawah bukit. Yang 5 hektar di atas bukit. Dari sini aja udah beda penempatannya, beda hasilnya. Nah, ditambah pula yang di bawah bukit, bibitnya bibit unggul, bagus. Nah, yang di atas bukit, udah tempatnya di atas bukit, bibitnya sembarang bibit. Akhirnya Pak, jadi semak saja itu. Maka tengok tempatnya, ya, tengok kualitasnya. Maka buatlah kualitas kita menjadi baik. Nah, Bapak tak pandai bahasa Arabnya, enggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesianya, ya Allah sucikan hatiku dari sifat munafik. Peliharalah kemaluanku dari perbuatan jahat. Enggak pandai bahasa Indonesia, bahasa Arabnya. Udah, bahasa Indonesianya aja. Ustaz aku pun enggak lancar kalau bahasa Indonesia. Ya udah, bisanya bahasa apa? Ya, bisanya bahasa apa? Jangan remehkan ini. Jangan remehkan ini. Walaupun kiai sekalipun, kalau enggak beres di kamar mandinya itu, percayalah. Kiai yang enggak beres di kamar mandinya, gampang tersinggung. Gampang mengikuti penyakit hati. Tidak bisa dinasihati. Maka ibu, ya, baca ini. Ibu, malam ini ibu hafal. Mulai nanti masuk WC, ibu baca. Tengoklah ke depan ibu ngaji. Enggak seperti yang sekarang lagi rasa hati itu dipanggil Allah untuk dekat dengan hukum Allah SWT. Sekarang ibu hafal. Mulai besok amalkan. Ketemu kita di malam Kamis yang pertama akan datang. Tengoklah rasa hati itu enggak seperti yang malam ini. Jangan main-main tentang perkara kamar mandi. Jangan main-main. Nah, karena bagaimanapun alimnya kita, ketika kita enggak beres, Allah tak suka. Ketika Allah tak suka, maka ketika kita berada di rumahnya, kita bukan menjadi orang yang tunduk patuh padanya, tetapi hati kita menjadi orang yang membangkang kepadanya. Ada pertanyaan? Nah. Kemudian yang ketujuh, keluar dengan kaki kanan. Keluar kamar mandi kaki kanan. Ustaz, aku dah keluar aku. Kaki kiri pula. Masuk balik. Masuk balik. Biasakan yang baik itu. Jangan bilang, ya udahlah. Jangan ya udahlah. Masuk balik. Masuk balik. Keluarlah dengan kaki kanan. Dan yang ke-8 setelah keluar, baca ghufranaka alhamdulillah allazi azhaba annil aza wa'afani. Ya Allah, aku mohon kepadamu segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan sebab penyakit daripadaku dan yang telah memberi afiat. Maka kalau ada orang sakit, bawa ke medis, enggak dapat penyakitnya, payah kali hilang, suruh aja dia baca, keluar dari kamar mandi baca ini. Nanti rongsen balik, insya Allah ketemu penyakitnya itu. Ketemu. Nih. Insya Allah ketemu. Ya. Jadi perlu ini, ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan sebab penyakit daripadaku, yang telah memberi afiah. Nah, jadi kalau mau dihilangkan Allah penyakit, ya, mulainya bukan di rumah sakit, tapi dimulai dari pintu kamar mandi, keluar kaki kanan, keluar kaki kanan, baru baca doa. Nah, Ustaz udah ini enggak terdeteksi medis.
ini enggak terdeteksi, udah digini-gini enggak bisa, 2 SG enggak dapat penyakitnya. Cobalah ulangi dari kamar mandi. Mudah-mudahan nanti kita ketemu. Sama kayak orang hidupnya susah. Nah, ada masalah. Ngadu sama saya, Ustaz. Apa? Ini, aku kok susah kali hidup ini. Gini. Masalah banyak kali. Ini, itu, ini, segala macam. Saya tunjukkan aja ayat ini. Hai orang-orang yang beriman. Apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis. Berlapang-lapanglah dalam majlis. Maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk. Nah, apapun yang dibuat, bermasalah terus. Kalau begitu, cobalah kau bermajlis. Di dalam majlis, berlapang-lapanglah. Berikan kelapangan pada yang lain. Nanti Allah lapangkan engkau. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang diberi ilmu, pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mulailah dari ayat. Mulailah. Nah, kita minta mati supaya lapang. Tapi kita tidak pernah memberikan kelapangan. Nah, kita minta dinaikkan derajat, tetapi kita tidak memberikan penghormatan. Bagaimana mungkin? Nah, jadi kita ulangi, mau masuk kamar mandi tadi, sebelum masuk, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala jin. Mau jin apalah, jin ini, jin itu, jin ini, jin itu, aku berlindung kepadamu. Begitu masuk ke dalam, udah sedang bersuci, setelah bersuci, ya Allah, setelah bersuci, Allah matahhir qalbi. Ya Allah, sucikan hatiku dari penyakit munafik. Penyakit munafik. Kita habis doa, ya Allah, jauhkan aku dari munafik setelah solat. Ya enggak bisa orang bibitnya di kamar mandi kok. Ya, wahassin farji, sucikanlah kemaluanku, ya, dari penyakit perbuatan jahat. Sucikanlah ya Allah. Sucikanlah ya Allah. Nah. Setelah itu baru keluar kaki. Ya, kaki mana? Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Nah, di depan pintu bilang lagi, Alhamdulillah allazi azhaba annil aza wa afani. Ya Allah, aku mohon kepadamu segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan sebab penyakit. Karena di sini penyebabnya daripadaku dan yang telah memberi afiah. Yang ke-10, makruh buang air di bawah pohon yang berbuah di tempat orang berkumpul. Ada pula rambutan besok mau panen. Mau panen rambutan tadi. Dibuangnya pula di situ, ditutupnya pula pakai batok. Besok orang mau panen, sepak kaki kanan, pijak kaki kiri. 7 turunan itu habis dimakinya kita itu. Nah, rupanya terbuka pintu langit kata orang tua. Nah, terakhir ya makian itu terus menginap di kita seumur hidup. Yang ke-11, ya. Nah, berarti kalau setiap yang berbuah enggak boleh. Tengok juga keadaannya. Nah, yang ada cuman pasnya di bawah pohon seri itulah. Di tempat lain enggak cocok. Nampak orang segala macam. Yang pasnya cuma di situ. Pohon seri ini tadi memang semak, bukan tempat anak-anak manjatnya. Udahlah, enggak apa-apa, enggak ada tempat lain. Jangan pula pilih sana, pilih sini, saya penuh celana. Ya. Ya bangun kan. Masalahnya makan rambi pula tadi kan. Rambi. Haram buang air menghadap kiblat.
Tak boleh menghadap kiblat. Aku jaga diriku ini. Aku kan manusia ahlul kiblah katanya. Sehingga buang-buang hajat pun ngadap biar berkah katanya. Haram buang air menghadap kiblat atau membelakanginya. Maka WC kita ini ya jangan menghadap kiblat. Ustaz, ada satu tempat WC-nya persis sekali menghadap kiblat. Aku bawa kompas. Masjid aja kadang belum tentu pas kiblatnya. Ini WC-nya tadi pas sekali kiblatnya, memang pas sekali titiknya tadi. Bagaimanalah aku buang hajat? Miringkan sikit. Jangan mendahului kiblat, tapi miringnya dia agak ke kiri. Enggak bisa juga udah pas sekali ini tadi karena sempit. Ya kan? Macam mana? Nah, kalau begitu sesuatunya itu dipencongkan. Dalam itu enggak usah dipahamkan itu. Ya. Nah, itulah sangkingkan mulianya kiblat. Makruh bercakap. Nah, ada orang bercakap itu. Itulah tadi aku pergi tadi ke bandar katanya. Pulang dari bandar aku tadi singgah aku di Langsa. Aku fikir ngapain? Rupanya bersambil. Nah, Waalaikumsalam kata dia kan. Warahmatullah wabarakatuh. Rupanya sambil jongkok gitu tadi. Nah, ini makruh bercakap. Siapa yang bercakap-cakap dalam kamar mandinya, maksudnya ketika buang hajatnya, itu biasanya dia akan hijrah dari satu menu ke menu yang lain. Di otaknya menu itu aja lah, inilah menu ini menu. Duduk sikit ni cocoknya makan ini cocoknya makan ini cocoknya. Itulah itu. Ya. Nah, apalagi ditambah ya sirkulasinya lancar. Ada kan yang sirkulasinya lancar. Macam mana itu? Makan ya makan, buang ya buang. Ketumpuk kacang kulit dari kulit jadi itu. Rupanya sambil makan. Loh, kenapa kau makan? Biar daya dorongnya agak lancar. Nah, inilah ini. Jadi ada 12. Ya, kita ulangi secara cepat. Yang pertama beralas kaki. Itu kalau di jamban, kalau di masjid tak usah. Nah, menutup kepala sebelum masuk hendaknya baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk jamban dengan kaki kiri. Setiap orang yang telah buang air besar wajib dia beristinja. Nah, maka istinja dia dengan air yang suci lagi menyucikan. Yang keenam, setelah membersihkan tempat keluar najis maka baca doa ya Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Nah, kapan itu dibaca? Setelah istinja, bukan berbarengan. Kemudian dia keluar dengan kaki kanan. Yang ke-8. Nah, setelah keluar baca. Nah, alhamdulillahillazi azhaba annil azza wa afani. Ya Allah, aku mohon kepadamu segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan sebab penyakit daripadaku dan yang telah memberiku afiat. Makruh buang air di bawah pohon yang berbuah. Ya. Haram buang air menghadap kiblat atau membelakanginya, ini pada tempat yang tidak berdinding. Tapi kalau misalnya di kamar mandinya yang berdinding dia, kecil tempatnya, ya tak mengapa. Tapi kalau dia lebar tempatnya, nah itu makruh. Kalau di padang yang luas, itu hukumnya haram. Yang ke-12, makruh bercakap. Sampai sini aja kaji kita. Ada pertanyaan? Kalau tak ada istinja, kalau tak ada air dengan ya sama. Kalau tak ada air dia dengan batu. Batu yang bisa mengeringkannya. Daun tidak, dia licin. Maka dikiaskan dari batu itu kalau sekarang ada tisu. Nah,
Ada sebagian ulama mengatakan tidak. Termasuk sabut kelapa. Hal-hal yang berkaitan seperti itu. Karena tidak semua tempat itu ada batu. Gitu. Nah, itu pun tengok juga tai yang keluar. Ada model angin puting beliung. Kemana-mana dia larinya. Itu pakai batu dia nggak bisa lagi itu. Maka dibersihkanlah tempat itu. Lalu kalau masuk waktu sholat, sholatlah. Nanti kalau sudah dapat air dibersihkan, diganti lagi sholat itu. Sholat yang ini untuk menghormati waktu. Apa lagi? Nanti kita ke depan masuk ya kepada wudhu. Nah. Ada lagi pertanyaan? Tak ada? Kita tutup aja lah. Itu. Masalah istinjaknya istinjak tersendiri. Maka ketika tersendiri ya hukumnya juga ya tersendiri. Ketika istinjaknya tidak sah, berarti tubuhnya bernajis. Ketika bernajis, maka tak bergabung dia kepada ibadah. Nah, makanya orang yang cacing germi, tahu kan cacing germi? Zaman dulu itu, kalau sekarang udah jarang. Nah, cacing germi pun nggak hidup sama di kita lagi. Kenapa? Karena makanan kita banyak beracun-racun sekarang, mati. Kalau dulu kan enggak ada, sehat walafiat cacing germi. Nah, itu cacing germi itu keluar dia, masuk dia lagi, keluar dia, masuk dia lagi. Macam mana? Najis enggak itu? Najis, batal enggak wudhu itu? Batal. Maka kalau istinjaknya enggak sah, ya tidak sah ibadahnya. Makanya untuk itu, karena pantat ini tadi dia memang terjepit dia di dalam, maka diciptakan Tuhan manusia bisa jongkok supaya itu terbuka. Maka kalau beol dia di WC yang ini, WC duduk, itu hati-hati itu istinja di situ. Hati-hati itu istinja di situ. Ditambah lagi WC duduk dia sekarang nggak pakai gayung biasanya, pakai keran. Itu kadang-kadang tertembaknya itu tai itu sampai nempel di bagian belakang, nyiprat pula ke belakang kita itu. Macam mana mau semayangnya itu? Maka ya hati-hati kali lah itu. Orang yang WC-nya WC duduk, hati-hati kali istinjaknya itu. Hati-hati kali istinjaknya itu. Nah, maka maunya sebelum dia istinjak itu dibuang dulu tuh ininya dengan apa? Keluarkan air itu. Hati-hati sekali. Makanya yang masuk kamar mandi, ya, yang masuk kamar mandi, nah, ini kan lantai kamar mandi ini macam-macam ini kan. Saya tunggu di rumah di masjid Berandan, di masjid Ubudiyah. Bapak-bapak dalam kamar mandi lama saya tunggu, nggak lama kemudian bapak itu keluar. Begitu keluar dia masuk saya ke kamar mandi. Begitu masuk terpijak saya hangat pak. Apa itu? Hangat. Nah, udah. Begitu hangat nih tadi, ya udah mau keluar saya. Jadi mau keluar saya. Begitu mau keluar, masuk orang lain. Nunggu saya lagi. Air itu keluar cuma sebuah suara. Air itu apa namanya? Suaranya sedikit aja. Nah, sedangkan bapak ini tadi buang hajat. Jadi, nah, ini waktu saya pijak, berarti menajis nggak tapak kaki ini? Menajis. Nah, kalau begitu, kalau mau buka celana, siram dulu. Siram dulu. Jangan langsung dibuka. Kena lah tapak. Itu semayang langsung khusyuk itu Pak. Kenapa? Karena setan udah nggak goda lagi. Itu ngapain digoda lagi orang udah bernajis. Hati-hati itu. Cuci dulu. Cuci. Nih. Yang mana mau dibuka? Kalau buka celana kanan dulu apa kiri dulu? Kiri dulu. Cuci yang kiri. Udah cuci gini baru buka. Rupanya
Kepleset pula terpijak celana. Makanya ini. Iya. Saya ambil air, saya siram itu ke dinding dulu. Nyiramnya ini ke dinding. Ke sini. Saya tengok mana pembuangan, sana. Saya siram di sini. Ada, begitu saya siram terus ngalir dia ke sana. Jangan di sini siram, mencerat dia ke atas. Nah, ini hati-hati nih, ngalir. Jadi begitu saya siram gini tadi, udah baru ngalir dia, baru keluar saya, masuk orang. Ustadz kencing berdiri gitu. Pikirnya kencing. Aduh. Nah, itulah ini. Kadang-kadang ya begitulah. Awak baik-baik kena tuduh. Itu sama itu kayak galon apa namanya sebelum berandan kalau dari sini. Sebelum berandan ada galon belah kiri itu yang ada kolamnya itu. Nah, masuk saya begitu masuk saya tengok mencret di ini tadi. Enggak jadi. Keluar saya begitu keluar masuk ibu-ibu. Di sini tadi tengoknya. Gitu. Pikirnya saya. Iya. Bukan aku aja nggak jadi, saya bilang kan. Terakhir ibu ini tadi keluar, begitu ibu keluar, masuk bapak ini tadi. Ya, kena juga dia. Iya. Aduh, kadang-kadang gini lah ini. Iya. Entahlah. Hati-hatilah di kamar mandi itu. Karena masalahnya ibadah kita. Itu seringnya orang itu buka celana dalam keadaan kakinya ini tadi belum apa namanya disiramnya. Karena kita WC kita ini kan WC umum. Jangankan di kita sini, di Mekah sana, tengi itu kamar mandi itu. Tengi di Mekah sana, kamar mandi itu. Siapa yang ngencinginya? Dua yang ngencinginya, Pak Haji sama Pak Umroh kan. Nah itu aja tengi. Apa lagi? Hah? Ya, udah ketat udah. Ini ya, udah lumayan itu. Cuman enggak juga kadang-kadang kita masuk ini. Begitu kita masuk di sini, banyak kali kadang-kadang orang itu cipratannya. Makanya ya banyak hati-hatilah. Wallahu a'lam. Kita berhenti di sinilah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad.